Hai, selamat malam para pemuda pecinta wanita. Ini kan yang ente mau. Intronya betina-betina itu agak lama. Yoi, ketemu lagi kita sob. Kalau kemarin udah bahas mobil pemula sedan-sedanan, nah kali ini mobil-mobil untuk pemula, tapi khusus untuk yang rumahnya di perumahan. Ya iyalah, masa di perkebunan. Nah, mobil ini selain lincah, gesit, irit, juga rawatannya mudah sob. Karena mesinnya tergolong yang mudah dirawat. Let's go pakai sarungnya, kita berangkat sob. Yang pertama, ada Karimun Kotak tahun 2002. Pada permulaan tahun milenium, perkembangan city car bisa dikatakan redup banget sob. Beda banget sama zaman sekarang, di mana program LCGC laris-maris sampai ke pelosok daerah. Nah, si Suka melakukan terobosan biar rakyat dunia dan Indonesia tetap bisa punya kendaraan, walaupun sedang krisis. Dan juga karena zaman dulu rame-ramenya macet di perkotaan sob, apalagi Jakarta, sebelum ada jalan layang sebanyak yang sekarang. Nah, Karimun termasuk sebagai pelopor kehadiran city car di Indonesia. Pertama kali diedarkan pada tahun 99 dan dijual sampai tahun 2006. Sebelum digantikan oleh Suzuki Karimun Estilo. Bukan Estilo yang mahal itu ya. Kemudian tahun 2002 dikenalkan versi facelift-nya dengan menggunakan trim DX untuk terendah dan trim GX untuk tipe tertinggi. Nah, yang kita bahas yang tipe GX ya sob. Fitur Karimun GX, pintu depannya sudah dilengkapi dengan power window, electric power steering, AC dengan arah 9 lengkap, audio single DIN, dan jam digital di dashboard. Ngomongin mesin, mobil ini membawa mesin berkode F10A 1000cc 4 silinder segaris 8 katup SOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 54 horsepower dan torsinya 100 Nm. Dengan transmisi cuma ada satu sob, yaitu manual 5 percepatan. Kelebihannya Karimun Kotak sob, kabinnya lega dan lapang untuk mobil sekecil ini, perawatannya mudah dan murah, spare part-nya bisa diganti dengan milik Carry, Jimny, dan Forza, tergolong irit, stabil di kecepatan tinggi, bantingan empuk, dan harga jual kembali cukup bertahan. Tapi kelemahannya, desainnya udah terlalu tua dan kotak. Bentuk lampu belakangnya agak aneh sob, kaki-kaki dan komponen setir lumayan ringkih. Body rollnya cukup terasa ketika menikung, maklumlah modelnya kayak gitu. Tenaga mesin terlalu kecil dibanding duo Korea, mesin agak ngadat ketika menyalakan AC, dan juga masih menggunakan karburator. Ngomongin BBM 1 liternya bisa untuk mencapai 8-12 km sob dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 13-17 km. Ngomongin harga Karimun tahun 2000-an, di tahun 2020 ini ada di sekitar 40 jutaan. Dan pajaknya murah banget sob, cuma 900 ribuan. Nomor 2, ada Hyundai Atos tahun 2000. Hyundai Atos adalah mobil yang tidak empuk sob. Canda. Hyundai Atos pertama kali masuk di Indonesia secara CBU pada tahun 2000. Setahun kemudian, mobil ini dirakit secara CKD dengan penyesuaian spesifikasi. Hyundai Atos awalnya menggunakan mesin 1000cc sob, yang dijual melalui beberapa tipe G, tipe GLX, dan tipe GLS. Nah, pada pertengahan tahun 2005, Hyundai Atos melakukan facelift. Selain beda tampilan luarnya, Atos facelift mengusung mesin 1100cc yang sedikit lebih bertenaga dan lebih irit, dengan tipe varian GLX dan GLS. Nah, yang kita omongin adalah yang tipe 1000cc pra facelift. Ngomongin fitur standar tahun 2000-an sob, sudah power window, power steering, AC dengan arah semburan lengkap, dan audio single DIN. Ngomongin mesin, mobil ini membawa mesin berkode G4HC 1000cc 4 silinder segaris 8 katup SOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 55 horsepower dan torsinya 82 Nm. Untuk transmisi, manual 5 percepatan dan matic 4 percepatan. Kelebihannya sob, dimensinya kompak dan mudah diparkir. Sudah injeksi, performa mesinnya lumayan, handlingnya mumpuni, dan relatif nyaman untuk pengguna harian. Tapi kelemahannya, image Korea sob, kebanyakan orang agak alergi untuk membeli mobil selain Jepang. Mesinnya berat ketika AC dinyalakan, suara mesin agak kencang di putaran atas, legroom belakang sempit, central door lock dan power window sering macet, bantingan kurang nyaman, dan perpindahan transisi maticnya agak kasar. Ngomongin BBM 1 liternya bisa untuk mencapai 9-11 km sob dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 12-16 km. Untuk harga, di tahun 2020 ini, termurah ada di sekitar 37 jutaan. Dan pajaknya 900 ribuan. Lanjut nomor 3, masih di negara tetangganya Korea Utara. Ada Kia Visto tahun 2000.
Mobil Korea yang satu ini adalah mobil Korea yang berbasis merek Korea yang satunya. Bingung nggak lu sob? Maksud aneh, Kia Pisto ini merupakan city car yang diproduksi dengan menggunakan basis Hyundai Atos. Karena sebelum era 2000-an, sebagian saham Kia dimiliki oleh Hyundai, di mana saat itu Kia mengalami krisis moneter yang cukup parah sehingga sahamnya harus dijual ke Hyundai. Nah ini maksudnya. Sebenarnya Kia Pisto udah diproduksi pada tahun 97, tapi baru masuk di Indonesia pada tahun 2000-an. Emang gak telat ya sob? Tapi gak apa-apa, mending telat daripada nggak sama sekali. Iya. Kita ngomongin fiturnya sob. Mobil ini sudah memiliki power window, power steering, electric mirror, AC dengan arah semburan lengkap, audio single din, dan juga central door lock. Ngomongin mesin, sama sob sama Hyundai Atos. Mobil ini membawa mesin berkode Epsilon G4HC 1000cc 4 silinder segaris 12 katup SOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 55 horsepower dan torsinya 82 Nm. Untuk transmisi, ada dua pilihan sob, yaitu manual 5 percepatan dan matic 4 percepatan. Kelebihannya, harganya murah, mesinnya udah injeksi, handlingnya presisi, performa mesinnya cukup, kabinnya lapang, dan dimensinya cukup ringkas. Tapi kelemahannya, lagi-lagi sob, image Korea, kaki-kakinya ringkih, kalah reputasi dibandingkan Hyundai Atos, tarikan lemah ketika AC hidup, bagasi sempit, dan bahan bakar yang disarankan minimal Pertamax. Ngomongin BBM, irit banget sob. 1 liternya bisa untuk mencapai 14-16 km sob dalam kota, dan untuk keluar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 18-20 km. Untuk harga di tahun 2020 ini ada di sekitar 30 jutaan dan pajaknya 900 ribuan. Kita ke Jepang sob, ada Daihatsu Ceria. Daihatsu Ceria merupakan salah satu city car atau sering disebut mobil kutu. Karena kecil banget sob. Nah, mobil ini memang disasar untuk keluarga kecil atau bagi para pengguna mobil untuk pertama kali. Ingat ya sob, keluarga kecil. Kalau ente punya istri 4, mending pilih yang kurus-kurus sob, biar masuk semua. Alasan kenapa mobil seperti ini terus berkembang di Indonesia tak lain dan tak bukan karena mesinnya kecil, irit BBM, dan ukurannya kompak sob, sehingga sangat cocok untuk di perkotaan besar. Daihatsu Ceria ini hasil rebadge dari Pro 2 Kancil. Nah, Pro 2 Kancil ini merupakan mobil entry level di Malaysia. Ngomongin mesin, mobil ini membawa mesin berkode ED10850cc 3 silinder segaris SOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 36 horsepower dan torsinya 63 Nm. Kecil banget ya sob. Nah, Daihatsu Ceria cuma ada satu pilihan transmisi sob, yaitu manual 5 percepatan. Kelebihannya, BBM-nya irit banget sob, tarikannya dahsyat, harganya murah, gampang banget diparkir, torsinya nendang di putaran bawah, bandingan suspensi cukup nyaman, spare part-nya relatif terjangkau, dan bisa diservis di sembarang bengkel. Tapi kelemahannya, brand Daihatsu kurang populer sob, kabinnya sempit, tenaganya kecil, minim fitur, teknologi mesinnya sudah agak tertinggal, minim peminat, dan depresiasi harga cukup tinggi. Ngomongin BBM 1 liternya bisa untuk mencapai 14-16 km sob dalam kota. Ya, irit banget ya. Dan untuk keluar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 17-21 km. Untuk harga di tahun 2020 ini ada di sekitar 25 jutaan dan pajaknya murah juga sob, 800 ribuan. Yoi, itulah tadi sob, mobil-mobil untuk pemula episode 3. Nah, untuk episode keempat, kita akan bawakan mobil untuk pemula untuk versi keluarga sob. Jadi ikutin terus series untuk video ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kita doakan sehat selalu, lancar rezekinya, enteng jodohnya, makin sukses, makin kaya, dan berkah dunia akhirat. Amin. Kita ketemu lagi di minggu depan dan I'll be back. Ciao.